Dari kemarin banyak banget yang minta gua buat bahas mobil ini. Ya, ini mobil sih, begitulah. Mereknya Honri, ya. Jangan dibalik N-nya, nanti jadi Hnori ya, salah itu. Dan ini adalah mobil listrik. Awalnya gua kira ini mobil Maklon, artinya mobil yang tinggal tempel logo gitu ya, pabrik bikin mobil. Kan kalau motor listrik banyak tuh di Maklon. Nah, mobil listrik juga ada di Maklon. Kayak contohnya yang udah-udah tuh yang suruh jadi brand ambassador, terus suruh les bahasa Inggris dulu ya, terus mobil yang keren dateng gitu ya. Ya itu gua nggak tahu lah julukannya gimana. Nah, ini tuh ada kemungkinan mirip kayak gitu juga gitu ya. Tapi si Honri ini ternyata dia punya bukan Maklon, jadi emang pabrikan tersendiri, ada pabriknya dan udah bikin di Pakistan sama Nepal tuh rakitan di sana. Nah, ini kalau kita lihat desain depannya ya, ini mirip banget sama Alphard tapi dikecilin, kayak Alphard dikutuk gitu. Jadi ya tau kan Alphard gede, lebar, panjang, kotak. Nah, ini bener-bener dimiripin persis. Grillnya dimiripin persis tapi dimurahin, lampunya dimiripin persis tapi dimurahin, ya kan? Ya, bempernya juga sampai fog lampnya tapi nggak ada ya. Ini bener-bener Alphard yang generasi ketiga tapi dimurahin. Bener-bener plak ketiplak. Cuma ya logonya bukan logo Toyota. Kalau logo Toyota pasti laku, tapi sayangnya bukan. Dan ini logonya tuh bisa dipencet. Dia ada charger ya. Ini chargernya dia katanya pakai GBT ya. Dan dia nggak ada DC chargingnya, jadi semuanya AC. Sama dia ini cuma dapat portable charger doang. Jadi nggak ada fast chargingnya. Kelihatan ya, gue malas banget ya bikin videonya ya. Tapi ini yang menarik sebenarnya. Karena gue pikir ini mobil tuh harganya bakal murah gitu. Kayak Selis Balis tau kan? Selis Balis. Ternyata nggak juga. Harganya 199 juta. Dan ini adalah mobil pameran. Lihat mobil pameran aja, wipernya udah mengsol begini tuh. Wipernya di atas sini, satunya di bawah. Cuma ini doang sih, yang lainnya wipernya baik-baik aja ya. Dan build quality-nya tentu saja. Wah, ini luar biasa. Kalian lihat panel gapnya ya. Ini antar panel itu kayak ya begitulah. Dan kalau kalian perhatiin ini nggak tahu di kamera ya. Kalau dilihat langsung tuh kayak beda gitu, agak putihnya tuh belang-belang, antar panel tuh agak beda nih. Tuh. Ini enggak, ininya naik, yang sininya turun ya kan. Ininya karetnya juga aduh, begitulah. Tuh lihat tuh. Ini kayaknya bukan review mobil tapi ini bully mobil kan. Terus lihat bawahnya, ini peleknya juga dia pakai R15 ya, jadi lebih gede dibandingkan dengan Wuling REV. Dan bannya dia pakai namanya Double Star Maximum OHO 5 OHOS, baru denger sih ya. Dan rem depannya sudah cakram, tapi cakramnya solid ya, dia belum ventilated, jadi cuma satu bagian aja, nggak dibikin dua terus tengahnya ada lubang-lubang gitu, nggak ventilated, karena juga percuma juga. Mobil ini juga katanya maksimumnya itu 100 km per jam. Gue pikir awalnya nih mobil maksimum speednya 45 km per jam, karena kalau di Eropa 45 km per jam maksimal itu maksudnya kategorinya bukan mobil tapi quadricycle. Quadricycle itu bisa dipakai tanpa SIM, jadi kayak pernah tahu Renault Twizy ya, itu quadricycle, tapi ini ternyata mobil beneran. Spionnya, ini spionnya paling bagus kayaknya di mobilnya itu spionnya ya, proper gitu bentuknya, ada sennya juga. Terus kalau ditutup ya begitu, goyang ya, dung. Kayaknya ini mobil bodinya, kayaknya suspensinya nggak terlalu empuk amat ya, masih dibikin stiff kalau kita lihat. Belakangnya dia pakai rem tromol, dan dari samping tuh ada siluetnya Nissan Sakura, ya nggak sih, Nissan Sakura ya. Ke belakang lagi, ini yang gua kurang suka karena belakangnya mirip kayak mobil gua Tiggo 8 Pro Max. Tuh, lampunya dari sini panjang ke sini ya. Coba kita nyalain seperti apa lampunya kalau nyala. Nah, nyalanya kayak gini ya. Tapi dia pinter nih ya. Dia kan panel gapnya gue bilang nggak konsisten ya. Ada yang kebuka, ada yang rapet. Dari sini juga ini. Tapi sama dia dikasih karet. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nih, dikasih karet dari sini ke samping. Biasanya kan jarang nih dikasih karet. Karetnya biasanya di dalam. Ya. Tapi bagian sini enggak ya. Oh, ini ada fog lampnya di bawah ya.
lumayan nih, karena mobil di bawah 500 juta jarang yang pakai fog lamp buat belakang, tapi ini ada. Terus lihat dia pakai pole antena, wah ada spoilernya sama ada lampu rem di belakang. Nah ini gua pikir dia bakal nyala, tapi ternyata enggak. Logonya mirip logo apa ya? Coba komen di bawah seperti apa mirip logonya ya. Ada sensor parkir, dan sensor parkirnya ini yang sebelah kanan kiri itu warnanya silver, yang tengah warnanya hitam. Nah terus kalau kita buka bagasinya, tentu saja mobil segede gini kita nggak bisa berharap bagasi yang banyak, but it's okay. Karena namanya juga mobil kecil. Bagasinya ternyata agak lumayan sih dibanding yang gue bayangin. Gue pikir bakal kayak Wuling REV atau VinFast. Ternyata lebih gede, sama dia ada bagian bawahnya. Nah, ya ini chargernya seperti ini, ya. Udah. Oh sama kita dikasih ini nih. Nah ini buat kalau ada emergency kita pakai baju darurat ya, biar kelihatan pas lagi malam. Sama ada, oh ini ada toolkit, dongkrak dan lain-lain. Ini sebenarnya ada dongkraknya ya. Udah. Wah ininya tuh lihat tuh. Ini kayak buat separasi ini loh, plastik yang tengahnya bolong-bolong gitu loh, ya kan? Cuma bagusnya ternyata dia dikasih plastik semua di bagian sininya, ya. Nah terus belakangnya ini dikasih kayak semacam karpet, tapi kalau kita detail nih lihat ya, di dalam karpetnya ini dia ada dikasih kayak board lagi tuh, plastik board ya, kayak buat ini atap yang bening yang di atas gitu loh, di atas rumah-rumah. Kita tutup sekarang. Oke, ya gitulah. Ya sekarang kita ke tengah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, dan ini interiornya ternyata cukup lega ya. Kita punya legroom yang gede tuh, nggak bakalan mentok. Atas juga gede, kursinya juga ternyata nggak seburuk yang gua kira ya. Jadi kursinya masih bisa didudukin dan masih ada empuk-empuknya. Tuh, ya kan? Karpetnya belum ada, dan dia sudah pakai power window. Wow, udah all auto. Dan bisa turun sampai rata. Jadi videographer kita nih kalau lagi mau ngambil stock shoot video dari sini, dia nggak perlu mentok kena kaca. Sini bisa langsung ngambil video. Lalu ganti ini aja mobil gear, gimana gear? Buat videographer gitu ya. Ya tapi kita naikin lagi ke atas. Oh, yang auto cuma downnya aja, upnya nggak auto. Gue cuma pengen tahu ini udah ini belum ya? Anti pinch belum ya? Au, belum. Belum anti pinch. Nah terus ini yang lumayan mahal di mobilnya itu, lihat tuh, dia metal, chrome plastik. Kan beberapa mobil suka pakai yang hitam plastik doang gitu ya. Door trimnya juga, ini semuanya full plastik, nggak ada bahan-bahannya sama sekali. Jadi mirip kayak Innova Zenix yang 400 jutaan. Yang tipe G itu sama tuh, plastik semua sampai ke atas. Nah cuma karena dia warnanya putih ya, kelihatannya jadi bagus. Jadi ya jangan semuanya kita bully juga, ada dipuji lah gitu. Sama ada black pianonya di bagian sini ya. Jadi di bagian door trimnya ini sedikit lebih unggul dibanding Zenix lah. Zenix kan bener-bener plastik ya, dan plastiknya itu ngedov, rasanya murah. Nah ini masih ada mahal-mahalnya dikit nih, tuh masih ada kilap-kilapnya. Terus di sini ada buat naruh cup holder lagi. Terus kolongnya sini juga ada space buat masukin kaki. Tapi ini jauh sekali ya. Tapi kemarin gue lihat videonya AutoNet Max ya. Iya, gue juga baru sadar ternyata memang tempat duduknya itu pas di atas roda. Ya, jadi kalau misalkan ya kena prosedur ya, kalau keras gitu ya lumayan berasa ke pinggang. Harusnya agak dimajuin sedikit emang, biar posisinya nggak pas banget di atas roda ya. Oke, ini bahan joknya juga udah pakai kulit ya, tapi sintetis. Coba kita pegang dikit. Ya ini kulit-kulit sintetis yang memang sesuai harga, tidak murah. Tapi memang harganya juga nggak murah sih. Gue pikir ini mobil bakal ya 80 jutaan lah gitu ya. Ternyata enggak. Harganya 199 juta. Gue masih nggak ngerti kenapa mobilnya harganya segini gitu. Coba ada yang udah pernah lihat mobil ini, komen di bawah ya. Menurut kalian layak nggak harga segitu? Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Ternyata masuk ke dalam interiornya lega juga ya. Terus headroomnya juga lega, ya, kakinya lega, ya, kanan kiri juga lega, ya. Apa lagi yang mau dikomentarin? Ya lega lah, ternyata nggak sekecil itu. Dan kalau kita lihat juga, ini AC-nya beneran nyala dan beneran dingin ya.
Ya meskipun nih plastik isi AC-nya kayak mainan anak-anak ya, yang nggak didesain buat tahan lama sepertinya, tapi AC-nya dingin ya. AC-nya dingin, jadi seperti halnya AC pada umumnya. Ini tombol-tombol AC-nya mengingatkan gue sama Wuling Air-EV, tapi versi yang lebih murah lagi. Ini AC-nya nyala dari tadi, berarti bootnya niat juga, karena dia ngasih ini buat air ke bawah, tampungan air. Karena kan biasanya kalau AC nyala itu suka ada air AC yang netes kan, kondensasi ya. Dia ada ternyata. Terus dashboardnya ini juga, wah. Ya semua, yang ini solid nih, nggak terlalu goyang. Yang ininya goyang ya. Ini ya begitulah. Terus juga, oh ini setirnya jahitannya bagus loh. Dia presisi ya, nggak mencong-mencong. Terus sebelah kiri sini ada tombol dummy ya, jadi nggak bisa dipencet. Yang sebelah kanan ada tombol buat audio, dan ini nyala, ada lampunya. Termasuk power window juga ada lampunya, ya. Wih, kaca spionnya juga elektrik, ya. Tapi nggak bisa auto retract ya, jadi tetap masih manual buat ngelipetnya. Tapi ternyata not that bad ya. Sama, lihat nih, ada grafis motherboard gitu ya. Nah, sama, ini ada layar gede. Nah, ini kiri kanan ada mikrofonnya. Ya, mungkin nih mikrofonnya dipakai buat pas kita nelpon Bluetooth ya. Ada Bluetoothnya. Coba kita masuk ke setting. Oke, ini dia dimirip-miripin sama Cherry Omoda ya. Cherry Omoda sama Cherry ya, sepertinya ya. Wi-Fi, ada sound. Wah, sound effect churning, user define. Oke. Terus bawahnya touchstone display, console brightness. Oke. System settings. Oke. Ya ini softwarenya mirip sama Cherry loh. Pas masuk menunya, picture library, jam, musik, telepon, radio, video. Kita bisa nonton video di sini. Ya. Dan speakernya itu ada 1, 2 ya. Di belakang juga ada, tapi dia lingkarnya kecil banget ya. Kamera mundur ada nggak? Oh ada. Dan kamera mundurnya itu lebar. Terus kita ke bagian bawah, ada cup holder yang gede ya. Ini ada hazard ya, sama ada USB di sini ya. Tuh buat ngecas. Ini buat tuas transmisinya ya. RND. Dia mirip kayak VinFast di bagian sininya. Tapi bagian sininya ini rem tangan masih manual. Oke, setirnya surprisingly kulitnya dipegang cukup enak di bagian setir. Tapi nggak bisa tilt dan teleskopik. Dia juga nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi cuma buat recline sama maju mundur. Sama yang gue suka nih, karena dia konsol tengahnya itu kelihatan kayak bolong. Jadi kalau kita parkir mepet sebelah kanan, kita mau ke kiri, nah gampang. Ya, begitulah. Ya, di depan nggak terlalu buruk ya. Jadi kalau kita lihat luar, belakang, tapi pas masuk ke dalam, ya lumayan. Nggak seburuk yang gue kira. Sama ada sun visor, sini ada kaca. Nah, terus kita masuk ke tengahnya sini nih. Ini model interface-nya, dia kayak BYD ya. Dan sekarang 47%. DTC itu distance to empty, DTE 95 km dan odometer baru 25. Powernya 0,9 kW, tripnya 0,0 ya. Jadi kecepatan. Ini kayaknya putaran mesin ya. Ini kayak ini apa? Auto start stop atau apa? Ini saya pencet ya. N ready. Dan pintunya ada sensornya juga. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Terus sebelah kanan sini ada tombol buat TPMS ya, ngereset. Sama ada eco mode-nya juga ada, dan ada buat ngatur ketinggian lampu depan. Dan lampu depannya gue pikir udah LED, ternyata masih halogen ya, masih kuning warnanya. Sama dia itu udah keyless sepertinya ya. Gue nggak nemuin tombol start stop button ya. Jadi ini udah nyala otomatis, bisa masuk D loh. Ini nggak dibikin orang bisa, anak-anak itu bisa iseng, bisa maju loh ke depan Nissan loh. Ini beneran bisa D nih, bisa mundur ya. Gue nggak berani majuin sih. Ini ada tempat penyimpanan barang. Oh, ini taruh sini nih. Nah, kan? Nah, ini apa nih? Ini ada permen Fox ya. Spion belakang,
di sini. Terus bagian atasnya ini bahannya lumayan empuk dah, dipegang enak. Tapi emang kelihatan murahnya sih di bagian sini. Lihat tuh, panel-panelnya. Ya begitulah. Gue berharap sih kalau gue ngeliat company profile si Honor ini di Cina tuh cukup gede juga ya. Tapi sebagai mobil yang super duper ultra murah gitu loh. Cuma gue berharap dia bisa ngebagi mobilnya yang lebih bagus lagi, karena sayang udah punya restore segitu gede terus bikin mobilnya masih yang kayak gini ya. Nah sekarang kita buka kap mesinnya ya. Mana tiangnya? Di sini. Ini sebenarnya kalau kita buka kap mesinnya, dia tuh masih ada peluang buat dimasukin, dikasih storage lah, dikasih plastik storage. Ini masih bisa muat koper atau semacamnya nih, karena masih lega banget. Dan ngomong-ngomong soal mesin ya, dia mesinnya listrik, baterainya 18 kWh. Terus guys, ternyata AC-nya nyala, tapi lihat tuh, airnya netes ke bawah. Gue pikir dikasih saluran buat air. Berarti ada yang ngelapin tiap hari ya, ngepelin tiap hari bawahnya. Soalnya sebelum gua masuk udah nyala AC-nya dari tadi ya, udah dingin dalamnya. Bagus sih, udah dingin, cuma udah bisa bikin becek. Nah, by the way, dalam satu pengecasan dia katanya bisa sampai 200 kilo dan kecepatan maksimumnya di 100 km per jam. Ya, kembali kepada kalian, gimana kalian tertarik sama mobil ini, dan kalau kalian pesan sekarang, itu datangnya 3 bulan lagi ya. Oke. Makasih telah menonton ya. Silakan yang mau ngeluarin unek-unek atau komentar di bawah. Dari Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.